Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Husnul Khotimah dari program studi Magister Manajemen Keuangan Syariah Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta. Adapun di sini saya mempresentasikan proposal tesis saya yang berjudul Implementasi Penyaluran Zakat Produktif di Lajismu Kalimantan Tengah. Latar belakang yaitu permasalahan kemiskinan di Indonesia ini menjadi masalah yang sangat serius sejak dahulu. Jadi berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah maupun organisasi untuk mengatasinya karena kemiskinan ini menjadi perhatian dunia dalam taraf kesejahteraan masyarakat. Adapun kemiskinan ini disinyalir menjadi faktor terkuat dalam pertumbuhan perekonomian, sehingga tiada henti-hentinya program pengentasan kemiskinan ini menjadi sarana untuk membantu pertumbuhan ekonomi. Nah, kemiskinan di sini dianggap itu sebagai sebuah kondisi yang serba kekurangan. Adapun kemiskinan ini juga muncul karena ketidakmampuan sebagian masyarakat dalam memenuhi hidupnya sampai suatu taraf yang dianggap mampu atau manusiawi. Kondisi ini menyebabkan menurunnya kualitas sumber daya manusia sehingga produktivitas dan pendapatan yang diperolehnya rendah. Adapun data dari Badan Pusat Statistik di Kalimantan Tengah ini mengenai presentasi penduduk miskin pada September 2021 ialah 5,16% atau sebesar 140,4 ribu orang pada Maret 2021. Nah, jumlah itu berkurang 1,74 ribu orang atau 1,2% dibandingkan pada September tahun 2020 yang mencapai 141,78 ribu orang dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 3,4%. Nah, zakat ini merupakan salah satu rukun Islam yang dapat menyambung atau yang dapat membantu saudara-saudara yang tergolong tidak mampu, yang dimana nantinya zakat ini akan digunakan sebagaimana mestinya dan disalurkan kepada yang membutuhkan. Sebagai islah aset lembaga ekonomi dalam Islam, zakat ini merupakan dana potensial dalam strategi upaya kesejahteraan umat. Dalam zakat ini juga salah satu cara untuk mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran terhadap masyarakat. Adapun zakat ini adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha yang dimiliki oleh seorang Islam untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya atau kepada mustahik-mustahik yang sedang membutuhkan. Nah, Lajismu Kalimantan Tengah ini juga berperan aktif dalam mengawal dan membina mustahik dalam pemanfaatan zakat, infak, dan sedekah yang sudah diterimanya agar sesuai dengan fungsinya dan bisa bermanfaat dan tidak dipersalahgunakan, sehingga jika terjadi permasalahan langsung bisa diatasi. Selain itu juga pengawasan ini juga berfungsi sebagai tolak ukur apakah usaha yang dijalankan mustahik ini berjalan sesuai atau tidak. Nah, berangkat dari hal ini, maka saya tertarik untuk meneliti bagaimana implementasi penyaluran zakat produktif di Lajismu Kalimantan Tengah. Adapun rumusan masalah yaitu bagaimana implementasi pelaksanaan administrasi penyaluran zakat produktif di Lajismu Kalimantan Tengah. Yang kedua itu bagaimana pendayagunaan zakat untuk pengembangan ekonomi produktif di Lajismu Kalimantan Tengah. Adapun tujuannya yaitu untuk menganalisa implementasi penyaluran zakat produktif di Lajismu Kalimantan Tengah dan untuk menganalisa kesesuaian implementasi zakat produktif di Lajismu Kalimantan Tengah. Nah, untuk tinjauan pustaka yaitu pengertian zakat. Zakat ini merupakan rukun Islam ketiga yang merupakan perintah Allah kepada manusia. Banyak pengertian zakat yang disampaikan dari Al-Quran dan menurut para ahli. Zakat ini secara harfiah berasal dari kata zaka yang berarti tumbuh, berkembang, mensucikan atau membesarkan. Nah, sedangkan menurut syariat, zakat ialah hak yang wajib dari harta tertentu. Dan menurut bahasa, zakat itu artinya keberkahan. Dan sedangkan menurut istilah,
Zakat ialah harta atau makanan pokok yang wajib dikeluarkan seseorang untuk orang-orang yang membutuhkan. Nah, dari segi istilah fikih, zakat ini berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah yang diserahkan kepada orang-orang yang berhak. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seseorang atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai ketentuan agama untuk diberikan kepada yang menerimanya. Nah, jadi dapat didefinisikan zakat ialah harta yang wajib dikeluarkan oleh orang-orang muslim sesuai dengan tingkat ekonominya, yang mana akan berfungsi sebagai pemerataan harta atau karunia Allah dalam bentuk solidaritas sosial. Zakat ini juga mengikat tali persaudaraan atau sebagai penghalang jurang yang menjadi pemisah antara golongan yang kuat dan golongan yang lemah. Adapun pengertian zakat produktif ialah penyaluran yang dibagi menjadi dua macam, yaitu produktif konvensional dan produktif kreatif. Dalam produktif konvensional, yaitu zakat diberikan berupa bentuk barang-barang produktif, di mana dengan menggunakan barang-barang tersebut, para mujaki dapat menciptakan suatu usaha, seperti pemberian bantuan pembibitan ikan. Sedangkan pendistribusian zakat secara produktif kreatif adalah zakat yang diwujudkan dalam bentuk pemberian modal, baik untuk pemodalan proyek sosial, misalnya bantuan usaha pedagang kecil. Adapun kerangka pemikiran yaitu berawal dari Lajismu Kalimantan Tengah, setelah itu pengelolaan zakat, dan selanjutnya tahap-tahap penyaluran zakat produktif, pengembangan ekonomi dan peningkatan pendapatan masyarakat. Adapun metodologi dalam penelitian ini yaitu menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian ini mendeskripsikan secara intensif dan terperinci tentang gejala dan fenomena sosial mengenai implementasi penyaluran zakat. Adapun lokasi penelitian ini di Lajismu Kalimantan Tengah yang beralamat di Jalan RT Amilono kilometer 1,5 Kompleks Perguruan Muhammadiyah di Kalimantan Tengah. Adapun sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari narasumber atau informan, observasi, wawancara, dokumen, tempat atau lokasi, serta gambar. Sumber data utama yaitu diambil peneliti langsung melalui kata-kata dari wawancara dan observasi. Data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan oleh peneliti. Jadi data ini langsung dibuat untuk menjadi bahan. Sekian presentasi mengenai hasil proposal tesis saya. Mohon maaf apabila ada salah pengucapan kata ataupun kalimat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.